Shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa hari ini, yaitu program Pastor Talk. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita akan terima menjadi sebuah pedoman yang sangat luar biasa dalam membimbing kita sepanjang hari ini. Judul hari ini adalah Born Again atau hidup baru di dalam Kristus. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tapi saya mau fokus pada ayat yang ketiga, yaitu Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, salah satu pertanyaan terbesar yang pernah diajukan di dalam sejarah adalah pertanyaan dari seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus kepada Yesus. Dia bertanya bagaimana mungkin seseorang itu dapat dilahirkan kembali kalau dia sudah tua. Nah, pertanyaan ini muncul karena Yesus menyatakan sesuatu yang radikal bahwa hanya orang yang dilahirkan kembali yang dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saudara, hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu dengan melihat begini. Apa itu artinya born again? Mengapa sih kita harus dilahirkan kembali? Lalu bagaimana seseorang dapat mengalami kelahiran kembali? Dan selanjutnya apa bukti dan hasil daripada kelahiran kembali? Nah, pertanyaan pertama, apa itu dilahirkan kembali? Dalam Yohanes 3 ayat 5-6 dikatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat melihat ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dilahirkan kembali itu berarti dia mengalami kelahiran secara rohani. Ini bukan perubahan tentang menjadi agama apa, bukan itu. Bukan juga tentang reformasi moralnya yang berubah. Bukan sekedar dia mulai rajin ke gereja. Ini adalah mengenai ciptaan baru di dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Artinya, roh kita yang sebelumnya mati karena dosa, sekarang kita dihidupkan. Roh kita itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Ini dulu yang pertama, apa itu dilahirkan kembali. Yang kedua, mengapa sih kita ini harus dilahirkan kembali? Karena kita ini sudah mati dalam dosa. Efesus 2 pada ayat yang pertama menjelaskan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, artinya kematian rohani itu tidak bisa untuk orang bisa mengenal Tuhan. Gak bisa. Manusia manapun gak bisa berusaha mengenal Tuhan tanpa dia harus lahir baru. Karena kematian rohani tadi membuat orang tidak bisa mengenal Allah. Artinya manusia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini lebih penting lagi karena itu. Mengapa sih kita harus dilahirkan kembali? Karena tidak ada jalan lain untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Yohanes 3 ayat 3 dan 5 telah jelas bahwa tanpa kelahiran kembali, kita tidak bisa melihat atau masuk dalam kerajaan Allah. Ini menjadi bagian yang penting sekali. Tanpa kelahiran kembali, tidak ada jalan untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan selanjutnya, mengapa sih kita harus dilahirkan kembali? Karena pengetahuan agama kita itu tidak dapat menyelamatkan. Kita bisa lihat Nikodemus. Nikodemus ini seorang pemimpin agama. Dia adalah orang Farisi. Dia tahu firman, dia tahu kitab-kitab nabi. Tapi dia belum lahir baru. Nah, saudara, banyak orang tahu tentang Yesus. Ya, banyak orang. Ya, saya tahu tentang Yesus, begitu jawaban mereka. Tapi belum pernah orang itu sesungguhnya mengalami Yesus secara pribadi. Ini menjadi berbeda. Orang tahu tentang Yesus, tapi mengalami Yesus secara pribadi, itu dua hal yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah, sekarang bagaimana kelahiran kembali itu dapat terjadi? Nah, kelahiran kembali itu hanya dapat terjadi melalui, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan manusia manapun. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakannya. Karena kalau kita baca Yohanes 3 yang ke-8, angin bertiup kemana dia mau, gitu kan? Karena orang yang lahir dari roh, dia akan bergerak bersama dengan roh itu sendiri. Artinya kita ini gak bisa mengontrol, kita ini gak bisa mengatur. Manusia itu tidak bisa men-set up untuk mereka bisa dilahirkan kembali. Tapi Anda dan saya harus pahami, kita bisa melakukan satu ini, yaitu percaya. Mari buka hati kita, karena hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakannya di dalam diri setiap orang, termasuk kita yang mendengarkan siaran ini. Bagaimana kelahiran kembali dapat terjadi? Yang kedua, melalui iman. Percaya kepada Yesus. Karena Yohanes 1 ayat 12-13 menyatakan dengan jelas, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi, ingat baik,
Bagaimana seorang dapat mengalami kelahiran kembali? Pekerjaan Roh Kudus tadi, melalui iman kepada Yesus. Dan yang ketiga adalah, itu bukan karena usaha kita sendiri. Jadi jangan pernah ada orang yang merasa bahwa seseorang bisa dilahirkan kembali dengan kekuatannya. Tapi tidak ada yang manusia siapapun yang bisa dengan kekuatan sendiri. Karena Titus 3 ayat 5, Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kita belajar tadi bagaimana seseorang dapat dilahirkan kembali atau bagaimana terjadinya kelahiran kembali. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini apa tandanya, yaitu tanda dan hasil dari seseorang yang hidupnya telah dilahirkan kembali. Apa yang kita lihat? Apakah dia pakai kalung salib? Apakah dia kalau kaget, haleluya? Apakah dia mulai setiap kali mau makan berdoa di dalam nama Yesus gitu, tampak seperti itu? Apa yang dapat menunjukkan bahwa seseorang sudah hidup baru dan dilahirkan kembali? Yang pertama adalah ada hubungan pribadi dia dengan Tuhan sebagai Bapa. Kita bisa melihat kehidupannya. Dia memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dia menyatakan Tuhan sebagai Bapanya. Roma 8 ayat 15 telah mengatakan kita berseru ya Aba, ya Bapa. Lalu tandanya lagi dari orang yang dilahirkan kembali adalah ada perubahan hidup. Coba lihat, ada buah pertobatan. Orang itu hidup di dalam kasih gak? Punya kerendahan hati gak? Dia bergerak dalam ketaatan firman gak? Dia bisa mengampuni. Dia tidak lagi mudah membenci. Dia tidak lagi menjadi orang yang sembarangan gitu ya. Ya bisa saja orang itu mengalami kekeliruan, tapi orang ini memiliki sebuah gaya kehidupan, yaitu di dalam pertobatan. Dia mungkin bisa marah, tapi dia segera memperbaiki dirinya untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati dia. Nanti yang kedua tandanya adalah ada perubahan hidup. Tanda yang ketiga adalah orang itu ada kerinduan, rindu akan firman. Ya, dia rindu akan firman Tuhan, dia rindu akan kekudusan. Karena 1 Petrus 2 ayat yang kedua seperti bayi yang baru lahir, yaitu mendambakan air susu yang murni. Nah, orang yang lahir baru dia akan punya kerinduan untuk mencari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Tanda yang ketiga adalah ada jaminan keselamatan, damai, sejahtera. Orang ini tidak ketakutan lagi. Orang ini memiliki jaminan ketenangan, jaminan bahwa saya punya keselamatan dan saya punya jaminan damai sejahtera. Nah, ini adalah tanda dan hasil dari hidup yang dilahirkan kembali. Nah, oleh sebab itu, hari ini dengar baik. Yesus tidak pernah berkata, kamu sebaiknya lahir kembali. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tapi justru Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Itu berarti tidak ada alternatif lain, saudara. Nggak ada alternatif lain untuk seseorang menjadi percaya. Nah, hari ini, jikalau Anda belum pernah mengalami kelahiran baru, selama ini mungkin Anda Kristen, selama ini Anda mungkin baca Alkitab, selama ini mungkin Anda berkata bahwa ya saya tahu Yesus dan lain sebagainya. Tapi hari ini, ayo kita mau datang kepada Tuhan dalam artian buka hatimu. Izinkan Roh Kudus untuk bersuara di dalam diri Anda. Saya percaya ketika Anda mendengarkan siaran ini, Roh Kudus sedang mengetuk pintu hati Anda. Untuk apa? Untuk kita beriman kepada Yesus. Biarkan Roh Kudus membangkitkan kehidupan yang baru di dalam diri setiap orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu, saya berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran ini, mereka mengalami kemajuan, mengalami perkembangan, dan mengizinkan Roh Tuhan memperbaharui setiap langkah, cara berpikir, cara bersuara, cara berkata-kata. Bahkan setiap apa yang menjadi rencana-rencana ke depan, semuanya diubahkan dalam standar kebenaran firman Tuhan. Mari, kalau Anda mau dituntun di dalam doa, mari saya tuntun di dalam doa. Tuhan Yesus, ikuti saya katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengakui bahwa aku orang berdosa, dan aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku percaya bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Ampuni aku, bersihkan aku, dan jadikan aku ciptaan baru.
Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Amin.